Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video bengkel logika. Pada video ini kita coba mencari kasus dari TV LED 32 inch Panasonic yang indikator LED berwarna merah tidak berkedip. Ketika kita tekan saklar on off nya tidak berkedip menuju ke hijau untuk start on. Nah, di sini tadinya kita lihat pada awal video mainboardnya ini kotor sekali, bisa saja lembab. Kemudian Anda perhatikan kaki IC mikroprosesornya itu banyak sekali debu. Nah, debu ini juga bisa membuat perangkat elektronik apalagi chipset yang rentan terhadap elektrostatis menjadi rusak. Nah, chipset ini ada dijual di pasaran. Tipenya adalah seperti yang saya tulis ini. Nah, ini kalau mau diganti, kalau mungkin rusaknya yang chipset ini, pertama kita harus ukur dulu semua tegangan-tegangan yang berkaitan dengan mainboard TV Panasonic ini. Yang pertama adalah kita cari dulu mana tegangan utamanya. Nah, gunakan avometer, lalu letakkan probe hitam atau ground pada ground dari TV. Lalu kita mau tahu mencari apakah suplai utamanya tegangannya stabil, berdenyut atau bahkan sama sekali tidak ada. Nah, di sini terlihat tegangan 12,2 volt dan tidak berdenyut. Tegangan ini dihasilkan dari trafo berwarna kuning. Kemudian kita lanjutkan lagi ke tegangan 1,8 lalu 3,3. Nah, ini dicek pada masing-masing pin. Kemudian kita cek tegangan 5 volt, tegangan kristal, karena kristal itu adalah penghasil clock yang berfungsi untuk membimbing data sehingga data itu bisa diproses menjadi sebuah tampilan teks atau display. Nah, itu harus ada clock. Nah, ini dia clock yang berwarna stainless ini. Nah, ini besarnya 24.000. Gejala dari clock yang rusak itu TV biasanya gambarnya menjadi acak, tagnya menjadi rusak, acak. Nah, jadi di sini kasus TV ini yang kita lihat pada awal video, lampu indikatornya merah melotot, merah tidak berkedip. Nah, biasanya untuk mengidentifikasikan adanya kerusakan pada televisi atau peralatan digital lainnya, kita lihat dari bunyi bip atau kedip dari LED indikator. Nah, di sini LED indikator tadi langsung menyala berwarna merah dan tidak berkedip. Nah, kita curiga tadi pada tegangan-tegangan yang mensuplai mainboard dari TV ini. Nah, ini kita ulangi lagi. Pertama kita ukur tegangan 12 volt. Nah, ini ada tegangan 12 volt di sini dari dioda Schottky. Nah, ini tegangannya stabil, tidak naik turun. Kemudian kita lihat lagi rangkaian power supply-nya. Apakah ada komponen-komponen yang seperti hangus. Nah, kalau ada tegangan 12 volt ini, kemungkinan kapasitor atau resistor yang short itu tidak ada yang rusak. Nah, lalu ini kita ukur tegangan step down DC to DC, di mana step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan yang nantinya dipakai ke mikroprosesor dari 5 volt ke 1,2 volt. Nah, ini kita ukur. Nah, ini ada tegangan 1,2 voltnya, 5 voltnya juga ada, artinya tidak ada masalah. Kita lihat tegangannya juga tadi tidak berdenyut.
ini 1,4. Hati-hati pada saat kita mengukur gini, kadang-kadang jarum atau ujung probe dari apometer terpleset mengenai ground, bisa korsleting, dan kalau ada sekring syukur bisa putus sekring, kalau tidak ada sekring bisa putus MOSFET dan lain-lain. Nah, kemudian ini kristal seperti yang saya sampaikan tadi sebagai osilator clock atau pembentuk pembangkit clock, bit-bit digital membimbing data digital masuk ke dalam mikroprosesor untuk diproses. Nah, kalau clock rusak, maka mikroprosesor tidak bisa mengenal data bit 0 dan 1 yang dikirim dari RAM atau dikirim dari EEPROM. Nah, di sini kita lihat, kita ukur tadi tegangannya juga stabil 1,8 volt yang didapat dari IC di depannya, dari transistor MOSFET di depannya. Nah, ini adalah RAM EEPROM, bukan RAM, memori EEPROM, electrically erasable, programmable, read only memory. Jadi sebuah memori yang bisa dihapus ulang, bisa diisi ulang, tetapi menetap permanen di dalam EEPROM tersebut. Fungsinya adalah menyimpan data-data, informasi, perintah dari TV, misalnya seperti tulisan signal, no signal, tulisan untuk mengatur konfigurasi, mengatur kecerahan, mengatur settingan dari TV. Nah, disimpan data itu di dalam EEPROM ini. Nah, ini biasanya juga kalau listrik tidak stabil atau ada korsleting akibat percikan kelembaban air, maka bisa short. Nah, kalau short, maka data dari EEPROM itu akan korup. Nah, kalau sudah korup, maka perintah interupsi dari mikroprosesor tidak bisa untuk mengambil data di RAM karena datanya sudah korup. Nah, itu kasusnya adalah bisa seperti ini. Indikator itu tidak berkedip, tidak melakukan proses booting istilahnya. Nah, ini untuk perbaikannya harus kita flash ulang. Nah, beli peralatannya, beli softwarenya, lalu kita copy dulu, kita backup, lalu kita tulis ulang ke EEPROM yang baru atau EEPROM yang lama kita reset. Nah, setelah tahap pemeriksaan tegangan dan lain-lain sudah kita ukur tadi. Pertama ukur tegangan, lalu kita lihat komponen-komponennya, apakah ada masalah, ada kerusakan, ada gejala-gejala yang hangus. Nah, sudah kita cek tidak ada gejala kerusakan, maka langkah yang bisa kita kerjakan selanjutnya adalah kita lihat lagi tegangan backlight-nya. Karena bisa jadi kalau backlight-nya protek, maka TV tidak bisa merespon perintah lanjutan dari data yang ditulis di dalam EEPROM tadi. Nah, kalau tegangan backlight diukur tadi 28, itu sudah normal pada saat tidak menyala tegangan awalnya. Lalu apa kira-kira yang menjadi kendala dari TV ini? Yang bisa kita kerjakan lagi adalah merehot chipset dari microcontroller atau mikroprosesor. Nah, saya tidak pasti ini apakah mikroprosesor kategorinya atau microcontroller. Dari kode yang saya tulis di depan tadi, TSUM56RUU. Nah, itu bisa kita lihat dari datasheetnya. Nah, itu terlihat nanti apakah mikroprosesor atau microcontroller. Nah, kalau yang bisa direhot itu adalah bukan bagian dalam dari IC-nya, bukan rangkaian terintegratednya, tapi kalau menurut saya itu kaki solderan yang banyak. Bisa saja ada yang lekang karena IC chipset
controller atau prosesor ini pada saat bekerja panas, maka ada salah satu kakinya yang lepas dari solderan. Maka kita rehot ulang, kita beri fluk, kemudian kita coba panasin kaki di bagian kakinya. Nah, ini sebelum saya rehot saya pastikan lagi, karena takutnya kalau rehot kita gagal maka IC-nya rusak. Nah, saya coba lagi dengan cara apakah sudah mau dengan hanya dibersih-bersihkan motherboardnya. Ternyata tidak berhasil dengan dibersih-bersihkan. Lalu kalau RAM, kebetulan ini kita belum dapat softwarenya, maka kita kerjakan yang bisa dikerjakan sekarang saja, yaitu merehot. Nah, cara merehotnya adalah, jadi kenapa saya simpulkan ini kita perlu direhot? Dari hasil pengukuran ampermeter itu kita lihat tadi tegangannya semua stabil, tegangan yang kita butuhkan semuanya ada. Tapi kenapa TV ini tidak mau start on? Nah, sekarang kita harus perhatikan dalam merehot itu adalah temperaturnya tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu lama. Nah, jadi kategori seperti itu kan susah kita untuk memastikan. Tidak boleh terlalu panas, berapa kan gitu. Lalu tidak boleh terlalu lama, berapa lama. Jadi tidak ada kepastian. Nah, menurut saya itu kita bikin panasnya adalah 100 derajat. Lalu lamanya ya kira-kira 1 hingga 2 menit. Nah, sebelum kita rehot, nah ini kita bersihkan dulu debu-debu yang menempel pada kaki IC dari chipset tersebut dengan cara dikasih thinner supaya residu-residu yang menempel pada pin atau kaki IC hilang bersih. Nah, ketika kita merehot, timah dengan pin dari IC itu akan bisa menyatu kembali. Itu yang diharapkan. Lalu kalau itu berhasil, ada perubahan TV ini minimal tahap pertama dari rehot ini sudah menunjukkan indikator LED yang sudah berubah. Nah, ini saya pakai ampermeter, di mana ampermeter ini ada sensor temperaturnya. Nah, ini saya lagi cari posisinya supaya bisa ditaruh ujung plat. Jadi pada saat kita merehot, kita bisa melihat, menjaga agar temperatur pada IC chipset ini tidak terlalu panas. Nah, ini posisinya yang sudah pas. Lalu kita atur blower di posisi angin 3, panas 3. Nah, tapi itu juga tergantung dari blowernya. Yang lebih bagus adalah gunakan blower yang ada pembacaan sensor temperatur. Nah, hasil dari rehot, Anda lihat tadi indikatornya sudah bisa hijau. Artinya kalau hijau begitu sudah bisa start on. Artinya TV sudah bisa menghasilkan gambar. Nah, tetapi di sini problemnya backlight-nya tidak nyala. Padahal, nah Anda lihat ada kedip seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa TV juga belum bisa start up. Nah, jadi kita harus kembali lagi kepada proses pemeriksaan karena belum berhasil menemukan masalahnya. Titik-titik poinnya kita ukur satu-satu lagi, kita lihat apakah ada masalah setelah direhot. TV ini LED hijau itu melotot pada saat kita colokkan listrik, langsung LED hijau menyala, tidak berkedip, padahal harusnya TV yang normal itu pertama standby warna merah, lalu ketika kita on kan beberapa kali berkedip langsung menyala hijau, dan itu menandakan TV sudah bisa menghasilkan gambar, suara, dan backlight juga tadinya sudah menyala. Nah, di sini kasusnya berbeda.
Pada saat dinyalakan langsung TV ini menyala hijau. Nah, ini kita curiga ke backlight. Nah, harus juga kita periksa lampu-lampu backlightnya sebelum IC dari EEPROM kita flash untuk di recovery data-data yang ada pada IC tersebut. Penyebab dari televisi ini bisa rusak, salah satu dugaan saya adalah TV ini kotor sekali. Nah, seperti ini sampai debu-debu itu lengket pada kaki-kaki dari IC chipset tersebut. Pekerjaan selanjutnya adalah kita coba reflash IC EEPROM untuk memasukkan data baru sehingga tidak ada lagi data yang korup dan mikroprosesor bisa membaca data langsung dari EEPROM tersebut, dan mudah-mudahan bisa berhasil televisi ini hidup kembali seperti semula. Nah, itu kira-kira gambaran analisa kerusakan dari kita. Tunggu video selanjutnya ketika kita mereflash EEPROM. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.